Hai, ini YouTuber UMKM, YouTuber miskin yang akan menjadi kaya kalau kalian subrek. Ini intro. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang kita sebut saja Zulfa. Belum jelas apa yang terjadi pada keluarganya. Setelah berkumpul dengan kedua orang tuanya, ia seperti depresi akan sesuatu. Sehabis tantrum bagian sisi paling pintar, ia disuruh ibunya yang kita sebut saja Siti untuk membersihkan kamar bapaknya yang sedang sakit. Saat ia membersihkan cairan yang berada di karpet, alangkah terkejutnya ia saat menemukan gigi yang dibungkus seperti jimat tepat di bawah ranjang tempat bapaknya terbaring. Tak lama kemudian bapaknya yang kita sebut saja Angga memanggil Siti. Dad, I'm here, Dad. Barbara! Dad, do you need for you? Okay. Mengetahui suaminya kesakitan, ia langsung memberinya morfin. Di sini Siti marah karena melihat jimat yang ia simpan akan dibuang oleh anaknya. Mengetahui ibunya percaya pada jimat-jimat, Zulfa yang sudah menonton edukasi pesulap merah tentu ngamuk. Namun si ibu menjelaskan kalau menurut Pak Yanto, gigi yang ia simpan berfungsi untuk mengusir aura negatif pada tubuh Angga. Methazone tablets and the Thorazine and just stick with the recommended amount. No, but he doesn't like taking that much. Seusai mengecek pasiennya, si perawat yang akan pulang meminta agar Zulfa memberi morfin dengan dosis penuh pada ayahnya. Sementara di sisi lain, si ibu yang sedang menemani suaminya entah mengapa menarik rambutnya hingga rontok. Kemudian Zulfa dicat oleh temannya. Mengingat kegiatan sosial yang Zulfa dan ayahnya dulu sering kerjakan terhenti, ia memohon pada ibunya untuk tetap melanjutkan program pendidikan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu seperti wasiat dari ayahnya itu. Mendengar itu, Siti yang lebih mementingkan kesembuhan suaminya terlebih dahulu menolak permintaan Zulfa karena semua dana yang ada ia gunakan untuk kesembuhan suaminya itu. Meskipun Zulfa tahu kalau pengobatan ayahnya itu ditanggung asuransi, permintaannya tetap ditolak oleh Siti. Mom, what? They're right there. Sorry. Saat akan memberi obat pada ayahnya, Zulfa yang melihat rambut ibunya rontok menandakan depresi, meminta agar ibu keras kepalanya itu berlibur malam ini. I honestly don't know how much longer we can keep this up. With friends, I think. Maybe a movie. I don't know. Setelah kepergian ibunya, Zulfa yang lanjut teleponan tak mengetahui kalau ibunya tidak benar-benar pergi berlibur, melainkan ia hanya berdiam diri di mobil dan memintal rambut yang tempo waktu ia tarik. Di waktu yang bersamaan, Zulfa yang sedang menjaga ayahnya kaget saat mendengar suara langkah kaki dari atap yang berakhir di dinding. Barb! She's not here, Dad. Mengetahui ayahnya yang terbangun dengan menyebut-nyebut nama istrinya, ia segera mencari tahu obat apa yang ia harus beri saat itu. Zulfa yang ragu akhirnya memutuskan untuk memberi morfin dengan dosis penuh pada ayahnya. Scene pun flashback ke masa lalu. Saat itu Zulfa kecil yang melihat Gagak mati tepat di depan rumahnya bertanya, dia kenapa? Angga pun menjelaskan kalau dia sudah mati. Ia yang polos kembali bertanya apakah ayah dan ibu akan mati juga. Angga menjelaskan kalau semua orang akan mati. Namun kamu tidak perlu khawatir karena mereka yang mati tidak benar-benar pergi. Selama kau mengingat dan sayang pada mereka, mereka akan selalu bersamamu. Yeah. Entah siapa yang menghampiri mereka, Zulfa yang terbangun kaget saat ayahnya sudah berada di depan cermin dengan mengatakan kalau mereka sedang mengawasi. Setelah keadaan sedikit membaik, ibunya yang akan memberi obat diberitahu kalau tadi ia sudah memberi ayahnya itu morfin dengan dosis penuh. Mengetahui itu, si ibu yang tak setuju dengan arahan si perawat memarahinya. It's not my fault. Oh, so it's my fault? He's on one of those DNR things. I don't think they would allow us. Zulfa yang akan tidur bercerita kalau tadi ia kembali mendengar suara gertakan dari atap yang menandakan kalau hal itu sudah sering terjadi. Mendengar cerita anaknya itu dengan tenang, Siti menjawab kalau itu hanyalah tikus.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak mana yang tak shock saat melihat ayahnya sudah pergi untuk selamanya. Siti pun meminta agar bersama-sama menutup mulut dan matanya sebelum otot-otot di jasad ayahnya itu menjadi kaku. Sepulang sebat, Zulfa yang melihat gerak-gerik ibunya saat teleponan yang mencurigakan segera mengejarnya. What the hell was that? Sembari mengatur pendingin ruangan, Siti mengatakan kalau tubuh Angga harus tetap dingin agar tetap segar sampai besok. Mengetahui jasad ayahnya akan dipeyem, tentu Zulfa tidak setuju dan meminta penjelasan pada ibunya itu. Akhirnya Siti menjelaskan kalau Yanto merekomendasikan pria yang mampu menghidupkan orang mati. Pria tersebut tidak memiliki nama dan juga ia sudah terbukti kehebatannya karena sudah pernah menghidupkan anggota keluarga bestinya Siti. Zulfa yang muak dengan kesotahuan gen boomer akhirnya ngamuk. I know we don't always see eye to eye on everything, but I really... Mom, you're a smart woman. How can you possibly believe... Sit around and do nothing. You have no idea. Melihat usahanya dalam mencegah hal bodoh ibunya tak berhasil, ia yang nyebat di luar ditenangkan oleh bayangan ayahnya. Dengan mengatakan ikuti saja apa yang ibumu mau, karena jika Zulfa melarangnya, ia akan terus penasarin. Itu jahat bagimu, dan jika sudah dicoba dan tak berhasil, maka pria itu yang jahat bukan kamu. Dirasa bayangan ayahnya ada benarnya, ia langsung membantu rencana ibunya itu. Siti menjelaskan langkah pertama yang mereka harus lakukan, yaitu mengumpulkan barang-barang yang dicintai orang yang mati tersebut. Turn. Here. Dan saat 90% barang sudah dikumpulkan di luar, mereka menutup semua celah dengan seutas kain. Entah halusinasi atau bubur, ia melihat mata yang berada di kegelapan. Kemudian mereka pun membakar semua barang yang tadi mereka kumpulkan. Zulfa yang tidak setuju meminta agar ia mengizinkan menyimpan satu foto saja untuk kenang-kenangan. Namun tentunya hal itu dilarang oleh Siti. People save the worst parts of themselves. Singkat cerita, malam pun tiba. Zulfa yang sadar kalau hal ini tidak akan berjalan sesuai ekspektasi ibunya, meminta agar Siti kembali memikirkan apa yang ia akan lakukan ini. I just said I'm here for you. No, I just... You... Dirasa rencana menghidupkan suami tercintanya akan terganggu. Ia mengusir Zulfa. Mereka pun kembali berdebat. Si ibu menyalahkan Zulfa karena dulu ia tak pulang saat berkuliah di New York. Namun hal itu ia lakukan karena ibunya tak memberitahu keadaan sebenarnya dari Angga ayahnya. Akhirnya pria yang direkomendasikan Yanto datang. This is Megan. Mom. Setelah mengendus Zulfa, si dukun yang seperti dukun cubal ini mengecek kondisi tubuh Siti, yang berarti hal ini sudah direncanakan Siti dari jauh-jauh hari. Are you okay? I'm fine. The crystals have been hanging for 3 weeks now. Kemudian si dukun duduk tepat di hadapan jasad Angga. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, Siti langsung memberi koper yang belum jelas apa isinya. Siti yang tahu kode dari si dukun langsung membuka semua pakaian yang berada pada jasad ayahnya, termasuk sempak si ayah. Ia pun lanjut memandikannya dan memakaikan kalung yang terbuat dari rambut Siti. Kemudian si dukun meminta mereka untuk menyiapkan abu. Sepulangnya dari mengumpulkan abu, mereka terkejut melihat keadaan rumah yang sudah seperti tempat persembahan setan.
Si dukun Cubal tersebut meminta mereka untuk menyimpan jasad Angga tepat di tengah lingkaran tersebut. Melihat isi koper ternyata duit semua, Zulfa yang kaget mengajak ibunya untuk ke belakang. Di sana ia bertanya harga yang si ibu bayar untuk dukun Cubal tersebut. Dengan santainya ia mengatakan semuanya, termasuk semua tabungan yang berkisar 401 USD. Mendengar hal bodoh itu bayarannya tak manuk akal, Zulfa meminta untuk membatalkannya saja. Namun jika dibatalkan akan membuat filmnya selesai dan YouTuber UMKM tidak akan membahas alur cerita film ini. Si ibu pun mengikuti apa kata sutradara dengan melanjutkan ritual. Sementara Zulfa yang akan pergi dicegah oleh bayangan ayahnya. Karena hanya Zulfa lah satu-satunya yang saat ini ibunya punya. Melihat anaknya tak benar-benar pergi, Siti menyuruh Zulfa agar ikut duduk di dalam lingkaran. Sembari si dukun membuat lingkaran menggunakan abu, si ibu menjelaskan, setelah lingkaran disegel, kita tidak boleh pergi sebelum ritualnya selesai. Dan ia meminta Zulfa untuk mengikuti apa kata si dukun. Setelah kita menyiapkan mayat, kita akan melakukan penyerahan kedua dan mengucapkan mantra untuk membawa kita ke alam gaib. Lalu kita harus memanggil arwah Angga kembali pada jasadnya. Dan penyerahan yang ketiga akan membawa kita pulang ke dunia nyata. Dikira akan disakiti, rupanya si dukun mengambil air mata Siti. Dan saat bagian Zulfa, ia yang tak bisa nangis dipaksa untuk menangis. Scene pun kembali flashback. Rupanya yang menghampiri mereka saat itu adalah Siti muda. Angga yang berencana mengajak mereka dinner bersama teman-temannya. Diminta agar Siti mengganti pakaiannya. Rupanya sejak dulu Siti dan Angga sering ribut karena Siti keras kepala yang lebih mempercayai ucapan bestinya dibandingkan suaminya sendiri. Kemudian mereka diminta untuk memakan makanan aneh dari si dukun. Entah apa yang ia makan, rasanya sangat aneh dan membuatnya linglung. Goblok sekali, ternyata penyerahan yang dimaksud bukan hanya membaca mantra, melainkan memotong jari manis juga. Please stop! Please stop! No! Please stop! Saat tersadar ia yang masih tak percaya jarinya hilang satu, diminta untuk bersalaman dan mulai melakukan penyerahan kedua. Entah apa yang terjadi, mulut si dukun tiba-tiba sobek dan ia ditarik oleh sosok misterius dari balik kegelapan. Siti yang heran karena ini tak berjalan lancar menanyakan apa yang terjadi. Rupanya Zulfa masih menyimpan satu foto yang seharusnya mereka bakar. Setelah membakar foto dan menutup kembali lingkaran, mereka melihat sosok ayahnya dari balik kegelapan. Where are we? Robert! We don't have his body. We need to get it back, Robert.
Mengerikan sekali, sosok Angga kini berubah menjadi makhluk aneh yang sedang memakan jasad si dukun. Zulfa yang meyakinkan ibunya kalau itu bukan si ayah mengajak ibunya untuk segera pulang. Namun hal itu tidak bisa karena si ibu tidak tahu caranya pulang. Si ibu hanya tahu tahapan namun tidak dengan mantranya. Si Tiang yakin itu suaminya terus memanggil-manggil nama suaminya itu agar ia mau masuk ke dalam lingkaran. Here you go. One more step. Please. Robert! Entah harus senang atau sedih, si ibu ditarik oleh sosok aneh yang menyerupai ayahnya karena tangannya keluar dari lingkaran. Ia yang bingung harus berbuat apa, hanya bisa terbaring sembari berdoa kepada Tuhan. Beberapa saat kemudian, Zulfa yang sedang menyalakan lilin terkejut melihat orang-orang aneh yang berjalan ke arah lain. Hello? Hello? Kemudian ia mendengar suara aneh. Ia yang jangar menyuruh suara itu untuk diam. Dirasa berdiam diri dapat membuat penonton bosan, ia terfikirkan persembahan ketiga dengan melakukan kembali apa yang tadi ia lakukan. Dengan memakan makanan aneh lalu memotong jarinya sendiri. Saat terbangun, ia yang sedang meratapi jarinya tak sengaja melihat cahaya dari celah di bawah lantai. Kemudian ia mencoba untuk mencongkel bagian tersebut. Entah apa yang terjadi, ia berhasil keluar dari cermin yang berada di kamar ayahnya. Kemudian ia mencoba menelpon bantuan, namun seperti biasa alat komunikasi tidak bekerja di film horor. Ia yang melihat seseorang di luar menghampirinya dan rupanya itu adalah kejadian yang selalu ia ingat. Apakah ia masih terjebak di alam gaib atau hanya bermimpi dengan melihat kejadian di masa lalu? And remember them, they'll always be with you. What it's like to be alone, sit around thinking of. Rupanya Zulfa masih terjebak di alam gaib. Kemudian ia bertemu dengan sosok yang menyerupai ibunya dan ia mengeluarkan semua unek-uneknya. Ia mengatakan kalau alasan dirinya pergi karena ibunya keras kepala yang selalu mengekang dirinya, bahkan sampai hal kecil pun ia ikut mengatur. Setelah mengeluarkan semua unek-unek, lalu None of this would have happened. Nuts. film pun sudah berakhir. Bagaimana? Ending yang sangat membagongkan, bukan? Pasti kalian bingung. Film Surrender ini adalah film horor psikologis yang berpusat pada tema kesedihan, kehilangan, dan upaya untuk mengatasi trauma masa lalu. Intinya film ini menjelaskan perjuangan Zulfa yang berusaha keluar dari trauma masa lalu. Ia yang kehilangan ayahnya dipaksa untuk mengikuti semua kemauan ibunya, termasuk melakukan ritual tamanuk akal untuk menghidupkan kembali ayahnya. Namun dari percobaannya itu terjadi kesalahan karena Zulfa masih menyimpan salah satu foto yang seharusnya dibakar. Kesalahan tersebut menjadi sangat fatal saat ibunya tak mau terus terang kalau ia tak bisa apa-apa tanpa si dukun. Lalu untuk di scene akhir dan endingnya ya sesuai kepercayaan masing-masing aja lah. Karena emang gak dijelasin. MDB dari film ini adalah 5,4/10 dari 1697 orang yang ngerating. Jika youtuber UMKM yang ikut ngerating cocok lo diberi nilai 5,5/10. Durasi asli film ini adalah 1 jam 35 menit. Hikmah dari film ini, janganlah menjadi ibu-ibu yang keras kepala. Terima kasih.